Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Bilal bin Rabah ketika Rasulullah wafat. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Cerita sahabat Nabi yang sangat dicintai Rasulullah dan mencintai Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah meninggal, beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah." "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Dijawab oleh Abu Bakar, "Tidak, kecuali engkau punya alasan untuk tidak azan lagi." Akhirnya Bilal memberikan alasannya dibarengi derai air mata. "Tiba-tiba ia melihat ke menara, selalu melihat ke kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Nabi Muhammad, melihat menara dan ke kubur dan berkata, 'Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi Muhammad hidup adalah sebelum waktu sholat aku membangunkan Nabi Muhammad. Aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan aku berkata, 'Ya Rasulullah,' waktu salat, dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Bilal,' waktu sholat, kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekati menara dan naik. Nabi Muhammad melihatku lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di depan itu. Kemudian aku melakukan azan dan setelah itu aku turun disambut oleh Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah. Sehingga aku tidak mampu melakukan azan." "Wahai Abu Bakar," akhirnya Abu Bakar menitikkan air mata dan berkata, "Kalau memang alasanmu seperti itu wahai Bilal, boleh." Akhirnya Bilal pergi ke Syam. Pergi ke Syam beberapa hari bahkan beberapa bulan yang cukup lama. Tiba-tiba suatu malam Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saat itu Rasulullah menegurnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama kau tidak kunjung kepadaku." Bilal terbangun lalu menangis dan tangis yang sangat, sehingga para keluarganya ketakutan. "Ada apa Bilal? Kenapa menangis seperti itu yang tidak seperti biasanya, menangis yang luar biasa?" Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan rasa takut yang sangat dan aku tidak pernah takut seperti saat ini." "Memangnya kamu kenapa wahai Bilal?" "Aku bermimpi bertemu Rasulullah." Dan ditegur, "Wahai Bilal, alangkah keras dan gersang hatimu, mana kerinduanmu kepadaku? Lama engkau tak kunjung kepadaku, aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Akhirnya para keluarga Bilal mengatakan, "Bilal, kelihatannya memang waktunya engkau ziarah kepada Rasulullah." Pergilah Bilal bin Rabah dengan kendaraannya, dalam riwayat onta atau kuda, dalam riwayat lain keledai. Berjalan Bilal ke Madinah dan sungguh perjalanan indah. Karena perjalanan untuk menuai kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad, berjalan Sayyidina Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah dikenal lelah, dan tidak mau istirahat karena yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Berjalan dan berjalan hingga di saat Bilal sudah mulai memasuki kota Madinah, maka terlihatlah bukit-bukit, maka di saat itu air mata sudah mulai mengucur. Sayyidina Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit yang pernah disaksikan oleh Bilal bersama Rasulullah. Mulai menangis, Bilal berjalan dengan derai air mata dan di saat memasuki kota Madinah sungguh tangis semakin keras. Tangis Bilal semakin kuat. Bilal tidak melihat pojok kota kecuali terlihat Rasulullah. Tidak melihat bangunan kecil kecuali terlihat Rasulullah. Tidak melihat hamparan kecuali terlihat Rasulullah. Karena kenangan indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal, sehingga tangis dan tangis semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Rasulullah. Berjalan Bilal bin Rabah menuju kubur Nabi Muhammad. Bilal terduduk dan mengucapkan salam. Akan tetapi suara orang yang kehabisan suara. Karena suara Bilal sudah dihabiskan kerinduannya sepanjang perjalanan, Bilal hanya bisa mengucapkan dengan suara lirih parau berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah." Bilal duduk di hadapan kuburan Nabi Muhammad dengan derai air mata dan tiba-tiba saat itu ada yang menepuk kepala Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal menoleh, ternyata yang dilihat Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Bilal berdiri dan ditegur oleh Khalifah Abu Bakar, "Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tidak seperti biasanya." Lalu Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku saat ini merasakan takut yang sangat takut. Karena aku takut ditinggal oleh Rasulullah." "Memangnya kenapa? Engkau melakukan dosa apa?" "Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu. Lama engkau tidak pernah kunjung kepadaku.' Kalimat yang aku pahami dalam mimpi itu, sungguh aku takut ditinggal oleh Rasulullah." Abu Bakar menghibur,
"Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Engkau adalah orang yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Benarkah begitu wahai Abu Bakar?" "Ya, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Maka bergembiralah Bilal bin Rabah dan merangkul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan redalah air mata itu. Kemudian setelah air mata itu reda mereka ngobrol, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi?" Tiba-tiba Sayyidina Bilal di saat mendapatkan tawaran azan itu, Sayyidina Bilal menoleh ke arah menara, lalu melihat ke kubur Nabi Muhammad, dan air mata yang sudah terhenti itu mulai berderai lagi. Melihat ke menara dan melihat ke kubur lalu menggelengkan kepala, "Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku belum kuat untuk azan, karena kenangan dengan Nabi Muhammad." Tidak lama kemudian ada anak-anak kecil datang kepada Bilal bin Rabah, memegang tangan kanan Bilal, yang satu di tangan kiri Bilal, dan anak kecil itu berkata, "Hai tukang azan kakekku." Terkaget Bilal lalu menoleh, ternyata itu adalah Hasan dan di kirinya Husain. Bilal betul-betul kaget dan mengangkat tangan, "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan telah kau kirim kepadaku orang yang sangat dikasihi kekasihmu Nabi Muhammad." Kemudian Bilal menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diberdirikan Sayyidina Husain, diberdirikan, lalu Sayyidina Bilal melihat wajah Sayyidina Hasan, kemudian melihat kaki Husain berpindah kepada wajah Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Husain, karena ketahuilah, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah dan menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini. Dua anak kecil ini dipeluk Bilal bin Rabah dengan derai air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Sampai keringatnya mengingatkan Rasulullah. Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian Hasan dan Husain kok berkata, "Bilal, aku kangen ingin mendengar suara azan. Gimana kalau kamu azan?" Bilal bingung, menoleh ke wajah Abu Bakar, menoleh ke wajah Umar. Akhirnya Umar dan Abu Bakar mengatakan, "Lakukan, biarpun anak kecil, akan tetapi dihargai oleh Abu Bakar dan Umar." Kemudian Bilal menoleh ke Hasan dan Husain dan berkata, "Sebelum engkau meminta, Khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu Hasan dan Husain cucu Rasulullah, aku tidak berani menolak, sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut nanti ditolak Rasulullah di surga nanti." Ditentukanlah waktu azan Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan, beberapa orang sudah pada datang menunggu kapan dimulai dan kapan Bilal mulai azan. Datanglah dalam riwayat waktu sahur, waktu subuh. Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat waktu sholat, ada orang berdiri, orangnya memang hitam tetapi memancar dari kehitaman yang ini penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang pada melihat Bilal yang berdiri di tempat yang biasa dulu berdiri Bilal bin Rabah, maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Bilal berjalan dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu, maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah. Sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis, dan berjalan Sayyidina Bilal memecah barisan kemudian menuju ke menara, dan saat naik menara mereka semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Di atas rupanya Bilal dengan derai air mata, lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada. Tempat itu, Bilal hanya bisa mengusap air mata, menutup matanya, mengurus membasuh air matanya. "Di situ aku dulu pernah melihat Rasulullah." Orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Bilal bin Rabah. Hingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat pada saat itu. Akhirnya Bilal memulai azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara ini terdengar di mana-mana dan sungguh berbarengan dengan suaranya Bilal ini, serempak orang yang ada di situ terdengar suara dari jamaah, suara tangis. Bilal pun melanjutkan azannya, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Para jamaah sambil menjawab azan Bilal, tangis semakin kuat, bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan. Semua yang terjadi saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah, sehingga orang yang di luar masjid, ibu-ibu yang belum sempat ke masjid dan mendengar suaranya Bilal bergegas menuju masjid lalu berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali?" Karena dulu di saat mendengar suara Bilal pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal, yang sudah lama hilang seolah-olah Rasulullah hadir kembali, sehingga mereka bertanya, "Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi?" Dijawab oleh orang-orang yang ada di situ,
Tidak, itu suaranya bilang, kemudian orang-orang sampai menundukkan kepalanya. Oh, suaranya Bilal. Sambil meneteskan air mata, Bilal melanjutkan azan beliau, dan sampailah azan beliau, Asyhadu alla ilaha illallah, Asyhadu alla ilaha illallah. Suara tangis semakin ramai sehingga sampailah Bilal kepada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hilanglah suara Bilal. Ternyata Bilal pingsan saat itu. Di saat menyebut kalimat Muhammad, dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Bilal pada jatuh. Hingga saat tersadar, Bilal hanya bisa berkata, lanjutkan. Aku tidak mampu melanjutkan, ini adalah makna kecintaan. Tinggal kita melihat di saat kita membaca Nabi Muhammad disebut seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Inilah hanya sebagai perbandingan biarpun tidak sebanding, minimal kita mengoreksi bagaimana di saat disebut Nabi Muhammad. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.